Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Berikut adalah video dari makalah kami, yaitu harta dan akad pengembangan dalam harta. Yang pertama, A. Pengertian harta dan manajemen harta dalam Islam. Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta. Dalam pandangan konvensional, harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i, posisi harta adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta. Para tokoh syariah dan para pembuat undang-undang merasa risau dalam mendefinisikan harta. Maksud mendefinisikan harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah mereka memperluas arti mal atau harta sehingga di dalamnya termasuk al-haq atau hak tertentu, misalnya hak mendapatkan privilege atau hak istimewa dan hak didahulukan. Dalam pandangan Al-Quran, harta merupakan modal atau faktor produksi yang penting tapi bukan yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting di atas modal, lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara, yaitu al-daruriyah al-khamsah. Al-daruriyat al-khamsah secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek al-daruriyah al-khamsah ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgent dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Dan istilah manajemen yang sering kita gunakan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu management. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah manajemen mengandung arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam literatur manajemen, kita akan mendapati istilah dari manajemen itu memiliki 3 pengertian, yaitu pertama proses, kedua kolektivitas orang-orang yang melakukan manajemen, dan yang terakhir seni atau ilmu. Sampai saat ini di Indonesia belum ada keseragaman dalam menerjemahkan istilah manajemen ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengandung beraneka ragam terjemahnya oleh beberapa pihak dengan perspektif yang berbeda, antara lain diartikan sebagai suatu pengelolaan, pembinaan, pengurusan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya. Sedangkan manajemen harta meliputi planning, organizing, actuating, and controlling. Kedudukan dan fungsi harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sandang, dan juga kebutuhan akan papan. Selain itu, kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. Jadi manusia berkewajiban menggunakan hartanya untuk mengabdi kepada Allah. Maksudnya, ya, harta yang kita miliki itu tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau yang lainnya. Sehingga dari kedudukan harta tersebut, manusia harus benar-benar memastikan agar hartanya itu digunakan untuk takarub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Pedoman dalam manajemen harta secara syar'i atau secara Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mencari harta, yang kedua membelanjakan harta, dan yang ketiga menyisihkan harta. Pedoman yang pertama yaitu mencari harta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari harta. Yang pertama, niat, cara, dan tujuan hanya dikarenakan atau digariskan atau ditujukan hanya untuk Allah SWT. Yang kedua, mendukung ibadah dan amal soleh. Yang ketiga,
mempertimbangkan optimalisasi kontribusi secara waktu, tenaga, dan harta bagi dakwah, masyarakat, dan keluarga. Pedoman yang kedua yaitu membelanjakan harta. Nah, dalam membelanjakan harta juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan dasar. Yang kedua, mempertimbangkan kemanfaatan atau optimalisasi amal soleh. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan dakwah, masyarakat, dan keluarga yang bersifat mendesak. Pedoman yang ketiga yaitu menyisihkan harta. Ada dua cara yang bisa digunakan dalam menyisihkan harta. Yang pertama dengan cara menabungkan, yang kedua dengan cara berinvestasi atau usaha. Cara memperoleh harta akan berpengaruh pada fungsi harta, seperti memperoleh harta dengan cara mencuri, maka manusia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan hidupnya semata, misalnya untuk mabuk, judi, atau yang lainnya. Nah, sebaliknya, orang yang mencari harta dengan yang halal biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, adapun fungsi harta yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia. Yang kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu manusia lain, terutama bagi manusia yang sedang membutuhkan. Yang keempat, sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah. Yang keempat, akad pengembangan harta. Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam fikih muamalat, pembahasan akad berdasarkan segi ada atau tidak adanya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah muwadda'. Yang pertama, akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung. Tujuan diterapkannya akad tabaruk adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaruk, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Aktivitas yang tergolong dalam akad tabaruk adalah meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Aktivitas meminjamkan uang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meminjamkan harta atau qard, pinjaman. Yang kedua, meminjamkan harta dengan diberikan agunan oleh si peminjam atau rahan atau gadai, dan meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain disebut hiwalah atau pengalihan hutang. Aktivitas meminjamkan jasa dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain disebut wakalah. Yang kedua, memberikan jasa untuk pemeliharaan uang atau barang disebut wadiah, dan memberikan jasa untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu disebut kafalah. Aktivitas memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara hibah, sedekah, infak, wakaf, dan hadiah. Yang kedua, akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat. Yang kedua, akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Dalam menjalankan investasi, hasil atau keuntungan kadang dapat dipastikan dan kadang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Sekian video dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.